Malam itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang menggema di kamar Nina. Sebagai seorang penulis lepas, Nina terbiasa begadang. Di apartemen kecilnya, ia sering merasa nyaman bekerja hingga larut malam. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, Nina duduk di mejanya, menatap layar laptop yang penuh dengan kata-kata yang berusaha disusunnya menjadi cerita. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar dari arah lemari pakaian di sudut kamar. Ia berpikir itu hanya suara kayu yang mengembang atau kontraksi akibat perubahan suhu. Tetapi, suara itu semakin keras dan konsisten. Tok, 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 suara ketukan yang samar namun teratur terdengar dari dalam lemari. Nina menoleh, mengerutkan dahi, dan mencoba mengabaikannya. Namun, perasaannya tidak tenang. Ada ketakutan yang mulai merayap di benaknya, meski ia berusaha menyangkalnya. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Nina menghela napas lega dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, tidak lama kemudian, suara itu kembali. Kali ini disertai dengan suara bisikan yang nyaris tak terdengar. Bisikan itu mengalir seperti desisan ular, menggetarkan setiap saraf di tubuhnya. Nina menutup laptopnya dan mendekati lemari dengan hati-hati. "Siapa di sana?" tanya Nina dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Ia menempelkan telinganya ke pintu lemari, mencoba mendengarkan lebih jelas. Sesaat kemudian, suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara napas berat di dalam lemari. Keberanian Nina diuji. Ia meraih gagang pintu lemari, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintunya dengan cepat. Kosong, tidak ada apa-apa selain tumpukan pakaian dan beberapa kotak penyimpanan. Nina menggelengkan kepala, merasa bodoh karena membiarkan imajinasinya liar. Ia menutup pintu lemari dan kembali ke meja kerjanya. Namun, saat ia duduk kembali, suara itu muncul lagi, lebih keras dan jelas. Tok, 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 diikuti oleh suara tawa kecil yang menyeramkan. Nina melonjak dari kursinya. Kali ini jantungnya berdebar kencang. Ia menatap lemari dengan mata terbuka lebar. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara itu berhenti lagi. Tetapi ketakutan Nina tidak hilang. Ia memutuskan untuk memeriksa lemari sekali lagi. Saat ia membuka pintu lemari untuk kedua kalinya, tiba-tiba lampu di kamar berkedip-kedip dan mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya disinai oleh cahaya bulan yang redup dari jendela. Nina meraba-raba mencari saklar lampu, namun tidak berhasil menemukannya. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada apa-apa. Dalam kepanikan, ia mencoba meraih ponselnya di meja untuk menggunakan lampu senter. Saat cahaya senter menerangi ruangan, Nina melihat bayangan bergerak cepat melintas di dinding, menuju lemari. Ia berteriak, namun suaranya tercekik di tenggorokan. Ia tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Perlahan-lahan, pintu lemari terbuka sendiri, memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Dari kegelapan itu, dua mata merah menyala muncul, menatap Nina dengan tatapan yang penuh kebencian. Sesuatu yang besar dan berwujud kabur mulai merangkak keluar dari dalam lemari, mendekati Nina dengan gerakan lambat namun pasti. Nina mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Pergi, apapun kau, pergi," ia berteriak. Tetapi suara itu hanya membuat makhluk itu semakin mendekat. Dalam kepanikan, Nina terjatuh dan ponselnya terlempar, membuat senter mati dan ruangan kembali gelap gulita. Di tengah kegelapan, Nina merasakan sesuatu meraih kakinya, menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia mencoba melawan, namun sia-sia, kekuatan itu terlalu besar. Perlahan, ia diseret menuju lemari yang terbuka lebar, seolah-olah menyambutnya ke dalam jurang yang tak berujung. Tepat saat Nina hampir ditarik sepenuhnya ke dalam lemari, ia mendengar suara lain, suara seorang wanita yang familiar. "Nina, bangun, bangun." "Nina," suara itu bergema di kepalanya, membuatnya sadar dari ketakutan yang melumpuhkannya. Nina membuka matanya dengan cepat. Ia berada di tempat tidur, berkeringat dan terengah-engah. Kamar itu terang benderang oleh cahaya pagi yang masuk dari jendela. Tidak ada tanda-tanda makhluk mengerikan atau suara aneh. Semuanya tampak normal. Apakah itu hanya mimpi? Pikirnya. Namun, rasa takutnya masih terasa nyata. Ia memutuskan untuk meninggalkan apartemennya sejenak dan menghabiskan waktu bersama temannya. Mungkin ia butuh istirahat dari pekerjaan dan stres yang melanda akhir-akhir ini. Selama beberapa hari, Nina tinggal di rumah temannya, mencoba melupakan mimpi buruk itu. Namun, saat ia kembali ke apartemennya,
Perasaan tidak nyaman itu kembali menyergap. Malam pertama setelah ia kembali, suara itu muncul lagi. Tok, 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 kali ini lebih pelan. Namun tidak bisa disangkal, Nina menoleh ke arah lemari dengan rasa takut yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu yang jahat bersembunyi di dalam lemarinya. Dengan gemetar, Nina memberanikan diri mendekati lemari untuk terakhir kalinya. Ia tahu ia harus menghadapi ketakutannya atau akan dihantui selamanya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lemari dan menyalakan senter ponselnya. Di dalam lemari, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang pekat. Namun, di sudut terdalam, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah buku tua tergeletak di lantai lemari. Nina meraih buku itu dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan catatan-catatan aneh dan gambar-gambar menyeramkan yang tampaknya merupakan ritual kuno. Saat ia membalik halaman terakhir, sebuah catatan tertulis dengan tinta merah, jiwa-jiwa yang terperangkap akan terus mencari jalan keluar. Jangan pernah membuka pintu itu. Tiba-tiba, pintu lemari tertutup sendiri dengan keras, membuat Nina terperangkap dalam kegelapan. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan disertai dengan tawa menyeramkan yang semakin mendekat. Nina menyadari bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan, dan sekarang, tidak ada jalan keluar. Lemari itu tetap tertutup rapat, menyimpan rahasia kelam dan suara-suara yang terus menggema di malam-malam berikutnya. Tidak ada yang tahu nasib Nina, tetapi satu hal yang pasti, suara dari lemari itu akan terus mengganggu, mencari jiwa lain untuk dijadikan korban berikutnya.